Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. A. Sultan Malik Al-Saleh. Meurasilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai atau berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meurasilu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Meurasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh semasa berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. B. Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II pada masa pemerintahannya. Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. C. Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Sultan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahnya semakin kuat. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kader-kader pendakwah, kepemimpinannya ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. D. Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, 2. Raden Rahmat atau Sunan Ampel, 3. Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, 4. Raden Paku atau Sunan Giri, 5. Syarifuddin atau Sunan Derajat, 6. Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, 7. Jafar Shadiq atau Sunan Kudus, 8. Raden Umar Said atau Sunan Muria, 9. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah di antara kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. E. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Satumangarangi Daeng Manrabya. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau masuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sompeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ri Bandang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. F. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hasyim bin Mus Yahya bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara.
Kerajaan Kutai Kartanagara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanagara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggane, Kabupaten Kutai Kartanagara, Kalimantan Timur. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka, diantaranya Tahu Banul, untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.